Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia Lestari Sedabutar dari jurusan Pendidikan Matematika 3 semester 7 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini, saya akan menjelaskan pembuktian teorema 5.6.5 inverse continue. Yang mana bunyinya yaitu, misalkan I himpunan bagian real suatu interval dan F pemetakan I ke R monoton, tegas, dan kontinu pada I. Maka fungsi G inverse dari F adalah fungsi monoton tegas dan kontinu pada J merupakan Fi. Nah, di teorema ini kita akan menjelaskan bahwa suatu fungsi yang ternyata monoton tegas dan kontinu di interval I mempunyai inverse fungsi. Untuk pembuktiannya sendiri, di sini monoton tegas itu terbagi menjadi dua, ada naik tegas dan ada turun tegas. Nah, di sini saya akan menjelaskan pembuktian yang naik tegas. Karena pembuktian turun tegas itu sama dengan naik tegas. Untuk pembuktiannya, kita lihat F, fungsi naik tegas. Karena F kontinu dan I suatu interval, maka menurut teorema pengawetan interval 5.3.10 bahwa J merupakan Fi suatu interval. Artinya, jika kita punya interval yang kita petakan terhadap fungsi kontinu, maka range-nya nanti akan berbentuk kontinu, akan berbentuk interval. Nah, jadi kalau misalnya ada fungsi yang kontinu, kemudian domainnya interval, maka yakin aja kalau range-nya bakalan interval nantinya. Contohnya itu seperti J merupakan Fi. Ini sudah dibuktikan oleh teorema pengawetan interval 5.3.10. Nah, selain itu, karena F itu naik tegas pada I, maka fungsi F injektif pada I. Oleh karena itu, fungsi G pemetakan J ke R inverse dari F ada. Fungsi injektif dapat kita gambarkan begini. Ini X-nya, dan ini itu Y-nya. Nah, kurva ini itu kita anggap atau kita katakan sebagai monoton naik tegasnya atau murni. Kemudian ini kita misalkan si A. Dan ini kita misalkan si B. Nah, kita buat garis horizontal di mana saja. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat bahwa kita membuat garis horizontal dimanapun, dia tidak akan pernah didapatkan kurvanya itu dipotong dua kali. Dan dia itu hanya dipotong sekali, itu artinya dia merupakan fungsi injektif 1,1 pada I. Nah, karena itu, inverse-nya itu merupakan fungsi domain. Inverse-nya itu merupakan fungsi dengan domain inverse G pemetakan J ke R. Dan berupa fungsi. Nah, jadi di sini dia itu inverse-nya ada. Nah, selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa ada dua teorema, yaitu naik tegas dan kontinu pada si J. Nah, jika Y1 lebih kecil dari Y2, elemen J dengan Y1 lebih kecil dari Y2, maka Y1 sama dengan Fx1 dan Y2 sama dengan Fx2 untuk suatu X1, X2 elemen I. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu definisi dari monoton itu apa. Nah, di sini yang akan ditunjukkan naik monoton itu adalah si G-nya. Maka, G pemetakan J ke R dikatakan monoton naik tegas jika untuk setiap bilangan Y1, Y2 elemen J, Y1 lebih kecil dari Y2 ke G1, GY1 lebih kecil dari GY2. Nah, ini yang akan kita buktikan. Nah, makanya pertama itu kita ambil tadi Y1 lebih kecil dari Y2 elemen J. Dengan sifat ini, Y1 lebih kecil dari Y2. Nah, sekarang kita lihat, Y1 itu kan dia merupakan elemen si J. Sedangkan J1 itu adalah si Fi. Berarti pasti ada Xi yang elemen si I. Sehingga Y sama dengan Fx1. Y sama dengan Fx1
itu fakta bahwasannya Y1 itu elemen dari Fi. Nah, begitu juga untuk Y2-nya. Pasti ada Y2 elemen I, sehingga Y2 sama dengan Fx2. Nah, kemudian kita lihat apa hubungan antara X1 dan X2. Nah, tentu ada dua kemungkinan, antara X1 lebih kecil dari X2 atau X1 lebih besar sama dengan X2. Nah, di sini pasti akan kita peroleh X1-nya itu lebih kecil dari X2. Kenapa? Karena kita umpamakan atau kita anggap nih X1 lebih besar dari X2. Maka karena X-nya itu dia naik tegas, akibatnya X1 lebih besar dari X2. Atau Y1 sama dengan Fx1 lebih besar sama dengan Fx2. Nah, ini kan dia kontradiksi dengan si Y1 lebih kecil dari Y2. Maka memang harus kita dapatkan kalau X1 lebih kecil dari X2. Artinya nanti kita akan peroleh GY1 sama dengan X1 lebih kecil dari X2. Sama dengan GY2. Jadi GY1 itu lebih kecil dari G2. Itu terbukti monoton tegas pada interval J. Nah, sekarang kita tinggal tunjukkan bahwa fungsi G itu kontinu pada J. Akan tetapi, ini tuh merupakan konsekuensi. Jadi, nah, kita bisa tunjukkan dia kontinu dengan langsung. Jadi kan G itu interval, I juga interval. Secara geometris, kurvanya bakalan tersambung. Dan pasti dia akan kontinu. Nah, tapi di sini kita akan membuktikan dengan analitik. Nah, kita punya satu titik di J. Sehingga J itu dia tidak kontinu. Jadi kita umpamakan dia itu tidak kontinu pada si C. Misalkan kita buat C-nya itu di sini. Ini C-nya. Ya kan? Nah, C itu kan dia punya nilai ya di sini. Karena G itu kan dia terdefinisi di C, maka otomatis GC itu pasti ada. Nah, ini tuh pasti dia ada. Nah, karena dia itu tidak kontinu di sini, maka pasti dia punya limit kiri di C dari si G. Nah, di sini dia bakalan punya limit. Dan di sini tuh limit kanannya. Nah, sekarang kita cek limit kiri dan limit kanannya itu kan tidak sama. Karena dia tidak kontinu di sini, maka pasti dia bakalan ada si X. Nih, si X-nya. Kan? Kenapa ada X? Karena itu kan interval. Nah, kita anggap I itu di sini. Dan X itu di sini. Ya kan? Pasti ada titik yang bukan si GC. Sehingga, katakanlah titik X itu dia antara titik. Nah, nih. Jadi si X itu di antara titik limit kiri dan limit kanan. Apa akibatnya? Akibatnya X ini tidak ada Y. Sehingga X itu dia tidak sama dengan G. Nah, sehingga X itu dia tidak sama dengan GC. Nah, tadi kita pilih tuh, maka dia tidak, X itu dia tidak sama dengan ke GC. Ya kan? Nah, jadi kalau X itu tidak sama dengan GC untuk setiap Y elemen J, maka nanti kita akan dapat X itu dia bukan I. Padahal I itu kan interval, jadi dia terjadilah sebuah kontradiksi. Nah, interval itu tidak mungkin ada potongan di tengahnya, maka haruslah G itu kontinu pada J. Jadi, kita sudah dapatkan bahwa fungsi inverse-nya itu monoton tegas dan kontinu, sehingga teorema 5.6.5 terbukti. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.